Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Nama saya Muhammad Nur, saya adalah pendiri dari presentasi.net. Selama 2 tahun terakhir, saya telah mengajarkan ribuan profesional Indonesia untuk merencanakan, mendesain, dan membawakan presentasi secara menarik, secara memukau. Hari ini saya menjelaskan pada Anda secara singkat apa sebenarnya presentasi yang memukau itu. Saya akan menggunakan mind map untuk menjelaskan apa yang saya ajarkan ke banyak orang. Jika kita berbicara tentang presentasi yang memukau, presentasi yang menarik, yang inspiratif, maka kita harus kenali apa ciri-cirinya. Ada 3 ciri utama dari sebuah presentasi yang inspiratif. Yang pertama adalah presenter mampu menampilkan gagasan mereka dengan kuat, dengan jernih. Sehingga audiens menjadi mengerti inilah inti gagasan, inilah inti ide yang disampaikan oleh presenter tersebut. Ciri yang kedua terletak pada kemampuan si presenter untuk meyakinkan audiensnya. Sebab presentasi tidak sekedar untuk memberikan informasi. Jika Anda berpresentasi hanya untuk memberikan informasi, itu adalah level paling bawah dari sebuah presentasi. Di level yang berikutnya, Anda harus mampu meyakinkan orang terhadap ide Anda, gagasan Anda, mengubah keyakinan mereka dari yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, dari yang tadinya tidak yakin terhadap apa yang Anda sampaikan, sekarang mereka menjadi salah satu pendukung Anda. Dan yang ketiga adalah bagaimana sebuah presentasi itu bisa diingat dengan mudah, dengan cepat oleh audiens Anda. Jadi inilah 3 ciri dari sebuah presentasi yang inspiratif, di mana gagasannya kuat, punya kemampuan untuk meyakinkan audiens, dan yang terakhir mudah ataupun gampang diingat. Sekarang kita akan melihat sedikit sebenarnya apa yang dimaksud dengan presentasi itu sendiri. Jadi kalau kita bicara presentasi, pada dasarnya presentasi adalah sebuah komunikasi. Namun apa yang membedakan presentasi misalnya dengan pidato atau orang menyampaikan sesuatu, sharing di depan umum, apa bedanya presentasi dengan jenis-jenis komunikasi yang lain? Secara umum, kalau kita bicara komunikasi, maka tentunya kita ingin melakukan atau menyampaikan sesuatu untuk disampaikan kepada audiens, dan kita ingin menyampaikan dengan setepat mungkin, sebaik mungkin. Dan jika kita bicara presentasi, maka kita adalah berbicara tentang sebuah proses komunikasi yang terpadu, di mana kita menggunakan suara kita untuk menjelaskan maksud dan tujuan. Kita juga gunakan gambar, kita gunakan slide untuk menampilkan ide kita secara lebih jernih, yang mudah difahami orang, yang mudah dibayangkan oleh orang lain. Dan tidak hanya itu saja, Anda pun menggunakan bahasa tubuh Anda ketika Anda berpresentasi, karena audiens pun harus melihat passion dari si presenter, energi dari sang presenter tersebut. Nah, lantas apa saja komponen dari sebuah presentasi yang memukau? Ada 3 komponen yang akan saya jelaskan di sini. Komponen yang pertama adalah konten. Ini adalah materi presentasi Anda, isi dari presentasi Anda. Ketika kita bicara konten, maka yang pertama sekali Anda harus lakukan adalah menetapkan tujuan sebuah presentasi. Apa sebenarnya tujuan Anda? Apa yang Anda inginkan terhadap audiens di akhir sesi presentasi? Stephen Covey berkata dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, dalam habit yang kedua, begin with the end in mind. Jadi seorang yang produktif, seorang yang highly effective, mereka itu akan selalu menetapkan apa hasil akhirnya sebelum dia berbuat sesuatu. Jadi tetapkan tujuan presentasi Anda. Yang kedua adalah Anda harus mengenali audiens Anda. Siapa yang akan hadir di dalam presentasi Anda? Apa posisi mereka di dalam organisasi? Apa yang ingin mereka dapatkan, yang ingin mereka dengar dari sesi presentasi Anda. Dengan memahami audiens, maka Anda akan bisa memilah maupun menyusun materi yang benar-benar relevan, benar-benar tepat buat audiens Anda, sehingga materi yang Anda paparkan akan tepat sasaran. Dan terakhir, jangan lupa Anda harus membuat materi Anda secara terstruktur dengan rapi, karena struktur inilah yang nantinya akan memudahkan audiens untuk memahami gagasan Anda, memahami ide Anda dengan runtut, dan akhirnya mereka pun bisa yakin dengan apa yang Anda sampaikan.
Dan jika kita bicara tentang struktur presentasi, sangat simpel sekali, akan ada pembukaan. Inilah bagian pertama di mana Anda harus mampu menciptakan motivasi, semangat audiens untuk mendengarkan Anda. Kemudian di bagian isi, Anda harus menyusunnya selogis mungkin, serapi mungkin, sehingga orang akan bisa mengikutinya dengan alur yang gampang difahami. Dan terakhir di bagian penutupan, Anda perlu sebuah penutupan yang kuat sehingga orang akan menangkap gagasan maupun pesan Anda secara meyakinkan. Komponen yang kedua dari presentasi Mukau adalah desain. Di sini kita bicara tentang slide. Bagaimana kita membuat desain slide yang menarik, yang mampu menarik perhatian audiens kita. Jadi ada 3 ciri dari desain yang baik. Yang pertama adalah sederhana. Kenapa harus sederhana? Karena audiens sudah punya masalahnya sendiri. Hidup mereka sudah kompleks. Jangan tambah kompleksitas itu dengan slide Anda yang rumit. Seringkali slide yang efektif itu adalah slide-slide yang sederhana. Disederhanakan apa yang hendak Anda sampaikan. Jika Anda nggak perlu menyampaikan 10 kata, potong hanya menjadi 5 kata saja. Jika Anda tidak perlu menjelaskan sampai 5 baris, potong menjadi 3 baris saja. Intinya adalah fokuskan ke inti gagasan, ide utama yang hendak Anda sampaikan. Yang kedua adalah visual. Kalau kita bicara tentang slide presentasi, maka fungsi dari slide adalah alat bantu visual. Dengan slide, maka kita membantu audiens untuk bisa membayangkan apa yang sedang kita sampaikan, sedang kita ceritakan. Yang bisa jadi hal tersebut cukup sulit untuk dijelaskan lewat kata-kata. Maka disinilah peran slide itu menjadi sangat penting. Nah, kalau kita bicara tentang visual dalam sebuah slide, Anda bisa menggunakan gambar, namun tentu saja tidak hanya terbatas dengan gambar. Anda juga bisa menggunakan tabel, diagram, ataupun grafik untuk menciptakan teknik visualisasi tersebut. Dan terakhir adalah Anda juga harus membuat kontras dalam sebuah slide presentasi. Apa itu kontras? Kontras berarti Anda menciptakan perbedaan antara informasi yang satu dengan yang lain. Intinya adalah Anda memberikan penekanan terhadap esensi, terhadap materi kunci dari slide presentasi Anda. Sehingga audiens itu akan cepat paham, cepat mengerti, dan mereka akan langsung tahu ini intinya, ini esensinya. Dan bagian terakhir dari sebuah presentasi yang menarik, presentasi yang memukau adalah aspek delivery. Anda sudah punya gagasan yang hebat, yang menarik, yang brilian. Anda juga sudah punya desain yang oke, yang visual, yang menarik perhatian. Maka sekarang tugas Anda adalah bagaimana menyampaikan presentasi tersebut secara meyakinkan ke hadapan audiens Anda. Oleh karena itu ada 4 aspek dalam delivery yang perlu Anda kuasai, perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah aspek pembukaan. Di sini Anda harus membuka presentasi dengan baik sekaligus menarik. Karena pembukaan adalah bagian yang paling awal didengarkan oleh audiens Anda. Ini adalah bagian yang paling mereka ingat. Dan bagian ini pula untuk menciptakan motivasi dari audiens Anda. Menciptakan sebuah alasan kenapa mereka perlu mendengarkan presentasi Anda. Yang kedua adalah bagaimana Anda menutup sebuah presentasi dengan baik. Di sini bagaimana caranya merangkum presentasi Anda, menyampaikan call to action, ajakan Anda, dan memberikan sebuah pernyataan akhir, pernyataan penutup yang kuat, yang powerful. Sehingga pesan Anda akan selalu diingat oleh audiens. Dalam aspek delivery, Anda juga tidak boleh melupakan yang namanya bahasa verbal. Jadi, apa-apa yang Anda sampaikan. Anda harus berbicara dengan suara yang jernih, artikulasi yang baik, sehingga orang bisa menangkap kata demi kata apa-apa yang Anda sampaikan. Tidak hanya itu, Anda juga harus menghindari mengucapkan hal-hal yang mengganggu audiens. Misalkan yang paling sering dilakukan orang adalah mumbling atau bergumam. Dia berbicara seperti ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya hari ini ingin menyampaikan sebuah materi tentang bagaimana kita berpresentasi yang baik dan menarik. Anda bisa saksikan jika Anda mendengar seorang presenter berbicara dengan cara seperti itu, dengan bergumam sedemikian banyaknya, maka kredibilitasnya akan turun. Oleh karena itu Anda harus berlatih bagaimana mengganti gumaman tadi dengan
sebuah ketenangan. Jadi meskipun Anda lupa terhadap materi yang Anda sampaikan, Anda bisa tetap tenang, Anda bisa diam, dan Anda bisa melanjutkan kembali materi tersebut. Dan terakhir, selain bahasa verbal, Anda harus menguasai aspek-aspek non-verbal. Aspek non-verbalnya bahasa tubuh Anda. Dimulai dari ekspresi wajah yang menyiratkan bahwa Anda itu senang dengan audiens Anda tersenyum yang ramah kepada mereka, Anda menunjukkan antusiasme Anda. Dan ditambah dengan bahasa tubuh kita, bahasa tubuh yang positif. Digunakan bahasa tubuh Anda. Karena bahasa tubuh ini untuk menampilkan semangat kita. Untuk menampilkan, ini loh, saya itu ingin menekankan sesuatu. Saya itu ingin menjelaskan dengan secara baik, dengan seluruh energi saya. Gunakan bahasa tubuh Anda. Jangan masukkan tangan Anda ke kantong, ya, atau Anda melipat tangan di depan dada seperti ini. Itu adalah contoh-contoh bahasa tubuh yang negatif, yang menciptakan jarak antara Anda dengan audiens. Dan jangan lupa, setiap kali berpresentasi, pastikan Anda punya kontak mata dengan audiens. Ketika Anda melakukan kontak mata, maka audiens itu merasa diperhatikan. Dan sebagai balasannya, mereka pun akan kembali atau balik memperhatikan Anda. Sehingga Anda pun akan merasa nyaman, Anda pun akan bisa memberikan yang terbaik buat audiens Anda. Jadi itulah secara sederhana presentasi yang memukau, di mana Anda punya konten yang hebat, materi yang menarik, great content, kemudian Anda punya aspek desain yang oke, yang inspiratif, great design, dan terakhir Anda pun punya kemampuan menyampaikannya secara meyakinkan, great delivery. Jika Anda sudah punya great content, great design, dan great delivery, maka saya pun yakin Anda akan bisa tampil sebagai seorang great presenter. Seorang presenter yang mampu memukau audiens Anda, mampu meyakinkan apa-apa yang Anda sampaikan ke hadapan audiens Anda. Semoga video ini bermanfaat buat Anda, sehingga Anda bisa tahu apa yang Anda harus lakukan untuk menciptakan sebuah presentasi yang powerful, presentasi yang memukau. Jika Anda ingin belajar lebih lanjut, Anda bisa berkunjung ke website saya di presentasi.net. Anda juga bisa mengundang saya dan tim untuk hadir membantu organisasi Anda untuk menciptakan presentasi yang tampil beda dari apa yang selama ini Anda lakukan. Demikianlah tadi saya sudah menjelaskan pada Anda bagaimana caranya Anda bisa menampilkan presentasi yang menarik, presentasi yang memukau. Lewat cara apa? Lewat cara membuat konten yang baik, konten yang hebat dan terstruktur, great content, desain slide yang inspiratif, yang visual, yang mudah difahami, great design, dan penyampaian yang meyakinkan, great delivery. Jika Anda punya ketiga resep ini, maka saya yakin Anda pun akan menjadi seorang great presenter. Presenter yang memukau, presenter yang akan mampu meyakinkan audiens Anda. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Jika Anda ingin belajar lebih lanjut, silakan berkunjung ke website saya di presentasi.net. Anda juga bisa mengundang saya untuk memberikan training presentasi memukau buat organisasi Anda, dan kita akan mengubah keterampilan presentasi di organisasi Anda ke level yang lebih tinggi lagi. Atau Anda juga bisa mengikuti public course yang kami adakan. Sekali lagi, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu kembali dalam video-video selanjutnya. Saya Muhammad Nur dari presentasi.net.